Sahabat kecil, saat itu usiaku 15 tahun. Usia di mana rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa takut, dan keyakinan mulai tumbuh tanpa banyak pertanyaan. Aku ingin sekali mempelajari ajaran Buddha. Rumahku berada di Kemang, Bogor, tak jauh dari Bilabong. Untuk mencapai vihara terdekat, aku harus naik angkot terlebih dahulu, turun di sebuah gang kecil bernama PWRI. Dari sana, perjalanan belum selesai. Aku masih harus berjalan kaki sekitar 2 kilometer, menyusuri jalan sunyi, kebun-kebun, dan pepohonan tinggi sebelum akhirnya sampai di vihara. Hari itu sore menjelang senja. Langit keabu-abuan, angin terasa lembab, dan suasana vihara begitu sepi. Sesampainya di vihara, aku langsung menuju altar Buddha. Dengan penuh hormat, aku bersujud. Setelah itu, pandanganku tertuju ke bawah altar. Di sana terlihat beberapa buku parita yang tersusun tidak rapi, berantakan, berdebu, seolah jarang disentuh. Aku berlutut dan mengacak-acaknya perlahan. Di antara buku-buku itu, tanganku berhenti pada sebuah buku kecil dan tipis. Sampulnya kusam, warnanya pudar, dan kertasnya sudah menguning. Buku itu terasa sangat tua. Entah kenapa, aku memilih buku itu. Aku duduk bersila dan mulai membaca doa-doa suci Buddhis sebisaku. Pelafalanku masih terbata-bata, tapi niatku sungguh-sungguh. Saat membuka halaman demi halaman, mataku tertuju pada satu parita yang belum pernah kudengar sebelumnya. Handa Parita. Aku membacanya perlahan, lalu membaca terjemahannya. Isinya membuatku terdiam. Doa perlindungan dari bahaya makhluk-makhluk, makhluk berkaki 2, berkaki 4, berkaki banyak, hingga makhluk yang tidak berkaki sama sekali. Saat itu aku baru menyadari, ternyata dalam ajaran Buddha, ada doa perlindungan bukan hanya dari manusia, tapi dari semua makhluk. Ada rasa hangat di dadaku ketika selesai membaca parita itu. Setelahnya, aku menutup buku kecil itu dan mengembalikannya ke bawah altar, tepat seperti semula. Aku bersujud sekali lagi, lalu berdiri dan bersiap pulang. Namun saat aku menutup tirai atau gorden altar yang sejak tadi aku buka tutup, sesuatu membuatku terhenti. Di lantai, tepat di bawah gorden itu, terdapat seekor ular kecil berwarna hijau. Aku terpaku, yang membuatku merinding bukan hanya karena ular itu muncul tiba-tiba, tetapi karena sejak tadi aku beberapa kali membuka dan menutup gorden itu, dan tak pernah ada apapun di sana. Lebih aneh lagi, tubuh kecil ular itu terikat, seperti ada sesuatu yang melilit dan menekan tubuhnya, membuatnya hampir tak bisa bergerak. Ular itu mengeluarkan lidahnya berkali-kali, cepat dan gelisah. Aku bingung, takut, tapi juga kasihan. Di kepalaku berputar banyak pikiran, menolongnya, membuangnya, atau menjauh saja. Akhirnya aku berlari ke bawah, menuju area dekat kelenteng. Di sana ada seorang petugas vihara. Dengan suara terbata-bata, aku menceritakan apa yang kulihat, berharap ular kecil itu bisa dipindahkan saja ke kebun seberang vihara. Namun wajah petugas itu berubah tegang. Itu berbahaya, katanya. Walaupun kecil, ularnya berbisa. Aku ingin menolak. Aku tidak ingin ular itu dilukai. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, petugas itu mengambil galah bambu dan bergegas ke altar. Aku mengikuti dari belakang dengan langkah berat. Dalam hitungan detik, galah itu menghantam tubuh kecil ular itu. Sekali, 2 kali, ular kecil itu tak bergerak lagi. Dadaku sesak, ada rasa sedih yang aneh, seolah kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ku kenal. Aku pulang dengan langkah gontai. Jalan 2 kilometer terasa jauh sekali. Sepanjang perjalanan, bayangan ular kecil itu terus muncul di pikiranku. Malam itu, aku tidur dengan perasaan tidak tenang. Dan malam itu pula, semuanya berubah. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Udara terasa dingin. Aku mencoba memejamkan mata kembali, tapi gagal. Lalu aku mendengar suara, pelan, sangat pelan, seperti sesuatu yang merayap di lantai. Aku menahan napas.
Pandangan mataku tertuju ke sudut kamar. Di sana, dalam cahaya redup, aku melihat bayangan kecil. Hijau pucat, tubuhnya pendek, matanya bulat dan bening. Seekor ular kecil. Namun kali ini, tubuhnya tidak terikat. Ia tidak menunjukkan sikap menyerang. Ia hanya diam. Kepalanya sedikit terangkat, lidahnya menjulur perlahan. Anehnya, aku tidak merasa takut. Yang kurasakan justru damai. Dalam hati, aku spontan melafalkan Handa Parita. Tidak sempurna, tidak lancar, tapi penuh ketulusan. Bayangan itu perlahan memudar. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi melihat ular itu. Tapi setiap kali aku membaca Parita Perlindungan, hatiku selalu teringat pada seekor sahabat kecil, makhluk yang mungkin datang bukan untuk menakutiku, melainkan mengingatkanku bahwa semua makhluk, sekecil apapun, ingin hidup dan dilindungi. Dan aku percaya, hari itu di vihara, aku tidak pernah sendirian.